Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyerviskan jaket saya karena sudah robek-robek. Umur jaket saya sejak saya dihadiahi oleh keuskupan untuk pakai jaket untuk naik motor itu, umurnya sudah 32 tahun, seumur imamat saya. Karena jaket itu walaupun sobek-sobek sungguh berharga bagi saya, maka saya serviskan ke tukang servis jaket, dan dengan biaya
300.000 kembali jaket saya bisa dipakai dengan enak dan rapat. Hanya tukang servisnya itu mengatakan, kalau saya membuat jaket baru 3 hari saja sudah bisa selesai, tetapi untuk memperbaiki jaket ini butuh waktu 2 minggu. Ya, itulah memang memperbaiki yang sudah rusak lebih berat daripada membuat baru. Saudara-saudara, di dalam sabda Tuhan tadi kita mendengarkan bahwa Petrus ditanyai oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Berhubung hidup Petrus yang ingin mengikuti Tuhan Yesus juga mengalami ujian hidup sampai begitu berat, sehingga akhirnya tidak berhasil dengan cemerlang di dalam mengasihi Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat hidupnya tidak mulus di dalam mencintai Tuhan Yesus. Itulah yang ingin Tuhan Yesus perbaiki dan dikembalikan pada rel yang benar. Rel yang benar adalah rel kasih. Itu menjadi hal yang penting di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus itu yang menjadi fondasi utama. Maka mengasihi Tuhan Yesus inilah perlu ditanamkan dalam di hati para pengikutnya, para murid, para rasul, termasuk kepada Petrus. Memang kehidupan setiap orang berusaha untuk dipelihara dan dijaga dengan baik. Tetapi kehidupan manusia juga menghadapi realita yang aneka macam yang harus dihadapi, juga bisa membuat manusia terjatuh, robek hidupnya, mengalami aneka macam yang membuat hidupnya merosot, harganya menurun sebagai umat beriman. Inilah yang perlu untuk dibangun kembali, dikembalikan pada fondasi landasan yang kuat, yakni mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu perlu secara konkret diterjemahkan di dalam praktek kehidupan kepada sesamanya, agar mengasihi Tuhan itu terwujud, terejawantah di dalam praktek menjalani hidup bersama dengan sesamanya. Mengembalikan hidup dengan bisa mengasihi Allah sepenuhnya
dan dipraktekkan di dalam tindakan-tindakannya kepada sesama akan menjadi buah yang bisa dinikmati, dirasakan, dilihat dengan jelas oleh sesamanya. Kita sebagai orang Katolik dipanggil untuk mewujudkan itu, menerjemahkan kasih kita kepada Tuhan Yesus itu nampak di dalam tindakan kasih yang konkret kepada sesama. Dan wujud nyata ini dalam aneka macam kegiatan yang dijalani. Salah satunya yang saya lihat kemarin, anak-anak kelompok karismatik membagikan ratusan bungkus makan siang. Walaupun mereka berangkat kehujanan, namun demi memberikan peneguhan kepada anak-anak yang susah hidupnya, orang-orang tua yang kebutuhan hidup harian pun tidak kecukupan mendapat perhatian, bantuan makanan yang dibagikan itu pun sungguh meneguhkan kehidupan sesamanya itu yang dilakukan di Banyumanik ini. Perhatian kepada sesama sebagai terjemahan dari kasih kepada Tuhan itu. Juga kiranya para aktivis gereja kita, baik itu kegiatannya sebagai dosen, sebagai ahli bangunan, insinyur, pegawai gubernuran, juga banyak yang mengelola pertokoan, menjadi pendidik atau guru, menjadi pedagang, menjadi tenaga medis, juga para bruder suster dengan aktivitasnya masing-masing. Ini merupakan kegiatan yang dijalani di dalam karya pelayanan mereka. Namun juga mereka semakin dipanggil untuk menjadi penterjemah kasih Tuhan itu. Diangkat menjadi pengurus dewan, menjadi prodiakon, ketua wilayah, ketua lingkungan, penanggung jawab sosial ekonomi, pemersatu umat, dan aneka kegiatan gereja yang diserahkan kepadanya. Itulah wujud mengasihi Tuhan Yesus lewat karya pelayanan yang mereka jalani sesuai dengan panggilan mereka, membawakan kasih Tuhan kepada mereka yang dilayaninya. Saudara-saudara, kiranya lewat sabda Tuhan ini kita semua sebagai orang Katolik dimantapkan, diteguhkan di dalam setiap kegiatan kita yang kita jalani. Itu semua hendaklah kita jadikan terjemahan dari kita mengasihi Tuhan Yesus seperti Rasul Santo Petrus itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.